Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lahul Mahfud akan menjelaskan sebuah tokoh pemikir modern dalam Islam yang di Indonesia. Siapa? Yaitu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Simak video berikut ini. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940. Meninggal di Jakarta 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Gus Dur adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Tausiah Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama. Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa Abdurrahman Wahid lahir pada hari keempat dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar, Jombang. Dari pasangan Wahid Hasyim dan Solihah terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus. Namun, kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam, yang berarti ia lahir pada 4 Sya'ban 1359 Hijriah, sama dengan 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakil. Ad-Dakil berarti sang penakluk. Kata Ad-Dakil tidak cukup dikenal dan diganti nama Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Gus Dur lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sementara kakek dari pihak ibu, Kiai Haji Bisri Syuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya Nyai Haji Solehah adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 putri: Alisa, Yeni, Anita, dan Inayah. Pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid tentang Islam dan kebangsaan. Yang pertama adalah pribumi Islam. Pribumi Islam sebagai upaya melakukan rekonsiliasi Islam dengan kekuatan-kekuatan budaya setempat agar budaya lokal itu tidak hilang. Selanjutnya adalah pluralisme. Pluralisme agama juga harus mampu mematuhi dalam menempatkan nilai ajarannya sebagai penopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama inilah yang sering dipolitisasi dan biasanya yang mayoritas menindas minoritas dalam persoalan politik, kebudayaan, ekonomi maupun yang lain. Gus Dur digelari Bapak Pluralisme tidak lepas dari perjuangan Gus Dur yang mampu menempatkan nilai ajaran Islam secara utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gus Dur tidak segan melawan arus besar untuk melindungi kaum lemah. Julukan sebagai Bapak Pluralisme tidak hanya dikenal di Indonesia, melainkan Bapak Pluralisme dunia. Karena dunia ini sedang membutuhkan tokoh-tokoh pluralisme dan sebaliknya didominasi oleh tokoh-tokoh yang bersifat eksklusif. Selanjutnya adalah demokrasi gagasan. Demokrasi Gus Dur telah dilempari ke publik jauh sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam konteks bangsa Indonesia, Gus Dur memandang demokrasi sebagai suatu proses atau budaya yang terus-menerus. Tidak hanya diukur dari segi kelembagaannya, seperti yang dirikan selama Orde Baru. Yang keempat adalah humanisme. Humanisme Abdurrahman Wahid adalah humanisme Islam yang berkaitan dengan berbagai ajaran Islam.
tentang toleransi dan keharmonisan sosial yang menyangkut budaya Muslim yang mendorong umat Islam tidak seharusnya takut terhadap suasana plural yang ada di tengah masyarakat modern. Sebaliknya, harus merespon dengan positif. Inti humanisme dalam pandangan Gus Dur adalah bagaimana melihat kerangka manusia sebagai manusia secara utuh yang memiliki hak yang sama di mata Tuhan, di mata hukum, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah gerakan Gus Dur. Pertama, gerakan sosiopolitik. Gerakan ini ingin mengubah masyarakat dan struktur sosial dengan menggunakan pendekatan politik. Kita harus mendirikan negara Islam dulu, lalu kemudian masyarakat bisa berubah. Mereka menunggu mendirikan negara Islam dulu untuk menciptakan keadilan sosial. Jelasnya, hal itu disampaikan saat ia menjadi narasumber dalam acara seminar keadilan sosial perspektif Gus Dur dan Imam Khomeini yang diselenggarakan oleh Irain Corner UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang bekerja sama dengan Konsuler Kebudayaan Republik Islam Iran di ruang Teater Fakultas Usuluddin UIN Jakarta. Kedua, gerakan Islam kultural. Gerakan ini menemukan Islam hanya sebagai budaya semata, terutama dalam hal pemikiran dan pengetahuan. Gerakan ini tidak membangun struktur masyarakat yang ada untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai Islam. Ia mencontohkan, mereka yang belajar di bidang-bidang agama sudah bisa dianggap sebagai Muslim, meski tingkah lakunya sangat materialistik. Gus Dur menyebut gerakan Islam kultural membuat umat Islam menengah elit. Islam bukan hanya kultur, tetapi juga struktur. 3. Gerakan sosiokultural. Gerakan ketiga inilah yang menurut Gus Dur paling tepat untuk merekam nilai-nilai Islam. Ada dua hal dilakukan untuk mengubah masyarakat melalui pendekatan kultural, yaitu pertama, berangkat dari nilai-nilai budaya setempat seperti Pancasila adalah produk dari nilai budaya setempat. Terakhir, menggunakan lembaga-lembaga budaya sebagai kendaraan untuk mengubah masyarakat. Hal ini, Gus Dur menggunakan pesantren sebagai kendaraan untuk mengolah masyarakat. Ya, begitulah teman-teman dari biografi Gus Dur. Saya Lakhul Mahfud, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.